Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji, kepada yang terhormat Bapak Bayu Sutikno PhD selaku dosen pembimbing, pada kesempatan kali ini saya Lista Ferawati, mahasiswa Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Kepuasan Pengguna dan Manfaat Bersih dengan keterlibatan pengguna sebagai pemoderasi. Studi pada mahasiswa pengguna pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian saya yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, muncul penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernafasan manusia yang biasa disebut corona atau COVID-19. Berdasarkan laporan World Ometers tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-23 dengan total kasus sebanyak 127.083 dan total kematian sebanyak 5.765. Berdasarkan laporan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, pandemi ini menyebar hampir ke seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua. Tindakan para pemimpin dunia untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan kebijakan seperti lockdown dan physical distancing. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap segala sektor kehidupan. Salah satu sektor yang terdampak yaitu sektor pendidikan. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dalam sektor pendidikan melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan, yaitu dengan memindahkan kegiatan belajar mengajar di rumah. Dengan adanya himbauan untuk belajar di rumah, maka proses kegiatan belajar mengajar mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi menggunakan sistem pembelajaran daring. Beberapa platform yang digunakan seperti Webex, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Edmodo, Microsoft Office, dan Skype. Dalam pembelajaran daring sangat mengandalkan jaringan internet dan teknologi atau perangkat keras seperti laptop, handphone, dan PC komputer. Pembelajaran daring didefinisikan sebagai alat yang menggunakan teknologi jaringan komputer seperti internet, intranet, dan extranet untuk menyampaikan instruksi pembelajaran kepada pengguna, menurut Abdullah dan Ward 2016. Sedangkan menurut Lee et al. 2011, pembelajaran daring yaitu sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai bahan pengajaran seperti audio, video, dan media teks yang disampaikan melalui email, sesi obrolan langsung, forum, diskusi, kuis, dan penugasan online. Pada tahun 1992, Dallon dan McLean meninjau penelitian yang diterbitkan selama periode 1981 hingga 1987 dan menciptakan 6 konstruk keberhasilan sistem informasi. 6 konstruk tersebut yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individu, dan dampak organisasi. Pada tahun 2003, Dallon dan McLean memperbarui model mereka dan menciptakan 2 konstruk yaitu kualitas layanan dan manfaat bersih, di mana dimensi manfaat bersih yaitu penggabungan dari dampak individu dan dampak organisasi. Pembaruan model Dallon dan McLean 2003 memasukkan dimensi baru yaitu manfaat bersih yang merupakan penggabungan dampak individu dan dampak organisasi. Manfaat bersih merupakan keseluruhan manfaat dari pembelajaran daring. Manfaat bersih banyak digunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian sistem informasi menurut Sapri et al. 2016. Manfaat bersih selalu dikaitkan dengan kepuasan pengguna untuk mencerminkan keberhasilan sistem informasi. Kepuasan pengguna merupakan tingkat kepuasan pengguna dengan sistem menurut Ray et al. 2002. Kepuasan pengguna merupakan prediktor dari manfaat bersih. Kepuasan pengguna dianggap sebagai salah satu langkah yang penting ketika menyelidiki kesuksesan sistem informasi secara keseluruhan. Kualitas sistem merupakan salah satu prediktor dari kepuasan pengguna menurut Thomas 2006. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Wiksom dan Watson 2001, Oskan dan Koseler 2009, Sun et al. 2008, dan Urbach et al. 2010. Kualitas layanan merupakan pengetahuan staf teknologi informasi ketika menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh pengguna sistem. Dalam konteks pembelajaran daring, kualitas layanan memiliki pengaruh yang positif pada kepuasan pengguna. Berdasarkan penelitian Aparicio et al. 2017 dan Macado da Silva 2014. Berbeda dengan temuan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Sidral et al. 2018 dan Urbach et al. 2010 menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak memiliki pengaruh yang positif pada kepuasan siswa. Pengajar merupakan aktor utama dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Sun et al. 2008, kualitas pengajar memiliki pengaruh yang positif pada kepuasan pengguna. Berdasarkan penelitian TB dan Rafael 2018, Loga 2014, Sun et al. 2008, Oskan Koseler 2009, dan Cheng 2012.
Kualitas dan keandalan teknologi merupakan penentu penting efektivitas pembelajaran, khususnya reaksi efektif siswa, berdasarkan Webster dan Hackley 1997. Berdasarkan temuan Sun et al. 2008 menunjukkan bahwa kualitas teknologi tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepuasan pengguna. Pembelajaran daring melibatkan pembelajaran dan diskusi dengan menggunakan konferensi video menurut Ixal et al. 1997. Oleh karena itu, variabel kualitas internet merupakan variabel yang penting ketika meneliti tentang pembelajaran daring. Menurut Sun et al. 2008 mengatakan bahwa kualitas internet tidak memiliki pengaruh yang positif pada kepuasan pengguna. Menurut Doll dan Toksade 1989 membuktikan bahwa ketika pengguna terlibat dalam pengembangan sistem, maka hasil tersebut dapat diterima dan dapat dipuaskan dalam hal kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Berdasarkan penelitian Sapri et al. 2016 menunjukkan hasil bahwa keterlibatan pengguna memoderasi hubungan antara kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka terdapat 6 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, model penelitian Al-Farhat et al. 2020 tidak sepenuhnya menangkap faktor penentu dari kepuasan pengguna, sehingga masih ada ruang untuk menyelidiki faktor kualitas lainnya. Yang kedua, penelitian Awang et al. 2018 dan Iom 2015 serta Iom et al. 2012 menyerukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor kualitas lainnya dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, berdasarkan Iom dan Ashil 2018, ada kebutuhan untuk keberhasilan model yang komprehensif, sehingga penelitian ini mengkolaborasikan berbagai dimensi. Yang keempat, berdasarkan temuan sebelumnya Al-Farhat et al. 2020 dan Sidral et al. 2018, ada pengaruh yang tidak konsisten antara kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Yang kelima, berdasarkan tinjauan literatur, masih jarang penelitian yang menggunakan keterlibatan pengguna sebagai variabel moderasi yang memoderasi hubungan antara kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Dan yang keenam, sampel dalam penelitian Iom dan Ashil 2018 dan Loga 2014 hanya berasal dari mahasiswa dari satu perguruan tinggi. Hal tersebut dapat membatasi generalisasi temuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka terdapat 7 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah kualitas sistem berpengaruh positif pada kepuasan pengguna? Yang kedua, apakah kualitas layanan berpengaruh positif pada kepuasan pengguna? Yang ketiga, apakah kualitas mengajar berpengaruh positif pada kepuasan pengguna? Yang keempat, apakah kualitas teknologi berpengaruh positif pada kepuasan pengguna? Yang kelima, apakah kualitas internet berpengaruh positif pada kepuasan pengguna? Yang keenam, apakah kepuasan pengguna berpengaruh positif pada manfaat bersih? Dan yang terakhir, apakah keterlibatan pengguna memoderasi hubungan antara kepuasan pengguna dan manfaat bersih? Tujuan penelitian menjawab dari pertanyaan penelitian. Terdapat 2 kontribusi utama dalam penelitian ini. Kontribusi yang pertama yaitu teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara empiris mengenai pengaruh kualitas sistem, kualitas layanan, kualitas pengajar, kualitas teknologi, dan kualitas internet pada kepuasan pengguna, serta mampu menjelaskan mengenai keterlibatan pengguna memoderasi hubungan antara kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Sedangkan kontribusi praktisnya, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi para dosen dan institusi perguruan tinggi yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi pada proses pembelajaran daring selama COVID-19. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori model kesuksesan sistem informasi Dellon dan Maclean. Pada awalnya, tahun 1992, Dellon dan Maclean melakukan tinjauan literatur sebanyak 180 penelitian empiris yang diterbitkan selama periode 1981 hingga 1987 dan mengemukakan 6 dimensi atau kategori kesuksesan sistem informasi. Keenam dimensi tersebut yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individu, dan dampak organisasi. Model Dellon dan Maclean 1992 didasarkan pada hubungan kausalitas dari dimensi-dimensi pada model. Apakah semakin tinggi variabel independen akan mengarah juga semakin tinggi variabel dependen. 11 tahun kemudian, pada tahun 2003, Dellon dan Maclean memperbarui modelnya. Model tersebut menambahkan kualitas layanan dan manfaat bersih. Dan variabel manfaat bersih merupakan penggabungan dampak individu dan dampak organisasi.
Terdapat 7 hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama, kualitas sistem berpengaruh positif pada kepuasan pengguna. Yang kedua, kualitas layanan berpengaruh positif pada kepuasan pengguna. Yang ketiga, kualitas mengajar berpengaruh positif pada kepuasan pengguna. Yang keempat, kualitas teknologi berpengaruh positif pada kepuasan pengguna. Kelima, kualitas internet berpengaruh positif pada kepuasan pengguna. Yang keenam, kepuasan pengguna berpengaruh positif pada manfaat bersih. Dan yang ketujuh, keterlibatan pengguna memoderasi pengaruh hubungan antara kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Kerangka kerja dalam penelitian ini sebagai berikut. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu explanatory. Penelitian explanatory digunakan untuk menentukan apakah satu atau lebih variabel menjelaskan sebab atau akibat dari variabel lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, digunakan ketika ingin menguji suatu teori. Dan paradigma yang digunakan yaitu paradigma positivisme yang menggunakan hubungan kausalitas antar variabel. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data cross-sectional, yaitu data yang dikumpulkan dalam satu titik waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengolah data primer yang bersumber dari jawaban responden melalui penyebaran kuesioner. Berikut ini adalah definisi operasional dan pengukuran variabel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang menjadi pengguna platform pembelajaran daring seperti Zoom, Webex, Google Meet, dan lain-lain. Sedangkan kriteria sampel yaitu mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia, mahasiswa yang menjadi pengguna platform pembelajaran daring, dan mahasiswa yang masih aktif kuliah, serta yang mempunyai pengalaman menggunakan pembelajaran daring selama COVID-19. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive sampling. Terdapat 3 jenis uji validitas pada penelitian ini. Yang pertama, validitas wajah. Pengujian validitas wajah dalam penelitian ini dilakukan melalui penilaian oleh dosen pembimbing karena diasumsikan memiliki keahlian dalam melakukan validitas wajah. Yang kedua, validitas konten. Pengujian validitas konten dalam penelitian ini dengan cara menyesuaikan definisi konstruk dengan mencocokkan literatur yang sudah ada. Yang ketiga, validitas konstruk. Menggunakan 2 jenis validitas, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen ditentukan dengan melihat nilai AVE yang harus 0,5 atau lebih dan dengan melihat nilai faktor loading yang lebih dari 0,5. Yang kedua, validitas diskriminan, yaitu ditentukan dengan membandingkan akar kuadrat dari nilai AVE dengan nilai korelasi variabel laten. Nilai akar kuadrat AVE konstruk harus lebih besar dari nilai korelasi terbesar antar konstruk dengan konstruk lainnya. Pengujian konsistensi internal dalam penelitian ini menggunakan composite reliability dengan nilai 0,7 atau lebih. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PLSM, sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu Smart PLS 03. Untuk melihat apakah suatu hipotesis terdukung atau tidak, yaitu dengan melihat nilai signifikansi atau p-value yang kurang dari 0,5, yaitu tingkat signifikansi pada tingkat 5%, dan dengan melihat nilai T statistik yang lebih besar dari nilai T tabel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Kemudian, kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan Google Form. Penyebaran kuesioner dilakukan selama 8 hari, terhitung dari tanggal 21 hingga 29 September 2020. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahasa Indonesia yang dihasilkan dari penerjemahan bahasa Inggris dengan melakukan modifikasi untuk menyesuaikan konteks di Indonesia. Kemudian, butir-butir pernyataan di dalam kuesioner dilakukan uji validitas wajah oleh dosen pembimbing. Kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 200 kuesioner, sedangkan 2 kuesioner itu tidak dapat dianalisis, sehingga kuesioner yang dapat dianalisis yaitu sebanyak 198 kuesioner. Karakteristik responden. Berdasarkan jenis kelamin, perempuan mendominasi dibandingkan laki-laki. Berdasarkan usia, didominasi oleh anak muda, yaitu kisaran usia 21 hingga 24 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh sarjana. Adapun berdasarkan program studi, yaitu ekonomi dan bisnis mendominasi, sedangkan perguruan tinggi, yaitu didominasi oleh UGM. Kemudian, platform yang digunakan yaitu didominasi oleh Zoom, dan platform yang diulas juga Zoom. Kemudian, berdasarkan koneksi internet, yaitu didominasi oleh Wi-Fi sebesar 50,5%, sedangkan lokasi untuk mengakses Wi-Fi itu didominasi di rumah sebesar 44,4%, sedangkan perangkat yang digunakan didominasi oleh laptop sebesar 70,2%.
Berdasarkan tabel uji validitas konvergen, diketahui bahwa seluruh nilai faktor loading yang ada pada penelitian ini di atas 0,5 dan nilai AVE juga di atas 0,5. Artinya bahwa seluruh item-item yang digunakan dalam penelitian ini valid secara konvergen dan memiliki uji validitas konvergen yang baik. Kemudian, berdasarkan pada tabel uji validitas diskriminan, nilai-nilai yang ada pada garis diagonal lebih besar pada konstruk yang sama dibandingkan konstruk yang lain pada satu kolom. Artinya bahwa konstruk-konstruk yang digunakan dalam penelitian ini valid secara diskriminan dan memiliki uji validitas diskriminan yang baik. Berdasarkan tabel uji reliabilitas, diketahui bahwa seluruh konstruk yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai composite reliability di atas 0,7. Artinya bahwa seluruh konstruk yang digunakan dalam penelitian ini memiliki uji reliabilitas yang baik. Sedangkan berdasarkan tabel koefisien determinasi, yaitu nilai R-square adjusted sebesar 0,425 atau 42,5%, variasi atau perubahan dalam kepuasan pengguna dijelaskan oleh kualitas sistem, kualitas layanan, kualitas pengajar, kualitas teknologi, dan kualitas internet. Sedangkan sisanya sebesar 57,5% dijelaskan oleh variabel lain. Sedangkan nilai R-square adjusted yaitu sebesar 0,553 atau 55,3% variasi atau perubahan dalam manfaat bersih dijelaskan oleh kepuasan pengguna. Sedangkan sisanya sebesar 44,7% dijelaskan oleh variabel lain. Berdasarkan pada tabel hasil pengujian hipotesis, terdapat 7 hipotesis yang dirancang dalam penelitian ini. Dari ketujuh hipotesis tersebut, 4 hipotesis didukung dan 3 hipotesis tidak didukung. Simpulan dalam penelitian ini yaitu unit analisis yang digunakan yaitu individu. Subjek penelitian yaitu 198 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang menjadi pengguna pembelajaran daring selama COVID-19. Adapun objek yang digunakan yaitu seperti Webex, Zoom, Google Meet, Google Classroom, Edmodo, Microsoft Teams, dan Skype. Kemudian, hasil yang didapat yaitu kualitas sistem, kualitas mengajar, kualitas internet memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada manfaat bersih, dan keterlibatan pengguna memoderasi hubungan kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Dan 2 hipotesis tidak didukung yaitu kualitas layanan dan kualitas teknologi yang tidak memiliki pengaruh positif pada kepuasan pengguna. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis mengenai kualitas sistem, kualitas pengajar, dan kualitas internet berpengaruh positif pada kepuasan pengguna, dan kualitas teknologi dan layanan tidak berpengaruh positif pada kepuasan pengguna, serta menjelaskan kepuasan pengguna berpengaruh positif pada manfaat bersih, serta keterlibatan pengguna memoderasi hubungan antara kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Dan kontribusi praktis yaitu penelitian ini menyarankan kepada institusi perguruan tinggi, akademisi, dan dosen di seluruh Indonesia untuk menyediakan platform pembelajaran daring yang dibuat oleh kampus. Hal tersebut sangat berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada proses pembelajaran daring. Mengingat bahwa platform yang mereka gunakan saat ini hanya sebagai perantara penyampaian materi perkuliahan dan tidak mendapatkan informasi apapun. Keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya. Model dalam penelitian ini menjelaskan 42,5% kepuasan pengguna dan 55,3% manfaat bersih, sehingga masih ada ruang untuk menyelidiki faktor-faktor kualitas lainnya. Penelitian ini hanya menggunakan sampel mahasiswa, sehingga penilaian dari segi sudut pandang masih sangat sempit. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel pengajar dan akademisi. Kemudian, penelitian ini masih jarang dilakukan karena terjadi pada saat keadaan darurat COVID-19. Oleh karena itu, masih banyak ruang untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperkaya literatur mengenai pembelajaran daring pada saat COVID-19.